الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد. Kemudian rahimani wa rahimakumullah, pada malam ini kita akan meneruskan kajian kitab Qaulul Mubin. Pada pertemuan lalu kita telah membahas masalah syarat menutup aurat di dalam salat, yaitu meliputi pakaian yang sah yang boleh dipakai di dalam salat, di mana salah satu penyebab rusaknya amalan kaum muslimin adalah tasyabuh mereka dengan pakaian orang-orang kafir, hingga buah dari tasyabuh ini menyebabkan kerusakan di dalam hal menutup aurat di dalam salat. Di antaranya yang pertama kita bahas kemarin adalah salat dengan pakaian yang haziqah, yaitu pakaian yang sempit hingga membentuk auratnya. Kemudian yang kedua adalah salat dengan mengenakan pakaian yang tipis hingga menampakkan apa yang ada di baliknya. Dan di dalam bab tersebut telah dibahas juga mengenai beberapa hal. Di antaranya adalah salat dengan mengenakan piyama. Salat dengan mengenakan piyama. Termasuk salah satu kesalahan orang yang salat adalah mereka mengenakan pakaian tidur ketika salat, dan ini merupakan satu perbuatan yang tidak etis, kurang adab terhadap Allah Subhanahu wa taala. Memang salatnya tidak batal, salatnya tetap sah, tapi ini dianggap kurang adab terhadap Allah Subhanahu wa taala. Salat dengan mengenakan piyama. Salat dengan mengenakan piyama. Jadi beberapa perkara yang berkaitan dengan menutup aurat ini ada yang bisa membatalkan salat, seperti misalnya salat dengan aurat tertingkap, salat dengan pakaian yang menampakkan atau mensifatkan atau membentuk tubuhnya atau auratnya, ini dapat membatalkan salatnya. Namun di sana juga ada yang tidak sampai membatalkan salatnya, seperti salat dengan menggunakan piyama. Kemudian kita akan meneruskan kajian kita. Wa min hadzal bab, kata beliau, poin kedua dari bab yang kedua adalah salatu ba'dihim fi thawb as-satir lil jasadi dasdas raqiq, yaitu salat mengenakan pakaian yang dapat menutupi seluruh badan, Satir lil jasad, dasdas artinya lapang, disebut dasdas, akan tetapi tipis. Lapang tapi tipis, biasanya disebut dengan dasdas. Ia tipu launul basyarah, hingga dapat memperlihatkan warna kulit si pemakainya. Duna sirwalin tahtahu, dan tanpa mengenakan celana. Yang dimaksud celana di sini adalah celana panjang, bukan celana pendek. Karena celana pendek, kalau kita pakai pakaian yang panjang dan lebar, tapi kita mengenakan celana pendek, maka ini kalau celana pendek itu tidak menutup sampai ke rukbah, antara surah dan rukbah, antara pusar dan lutut, maka ini tidak mencukupi, belum dikatakan menutup aurat. Maka dikatakan di dalam catatan kaki, wasirwal al-qasir tahta thawb la yakfi. Mengenakan celana pendek di bawah baju, artinya di dalam baju kita hanya dengan mengenakan celana pendek saja, itu tidak mencukupi, la yakfi, kata beliau di sini, la yakfi. Jadi kalau misalnya kita pakai jubah putih, jubah putih sebagai jubah putih itu kadang-kadang kalau tidak mengenakan pakaian dalam itu nampak. Nah,
Jubah-jubah putih ini kalau dipakai hanya di dalamnya dengan mengenakan celana pendek itu belum cukup. Apalagi celana pendek itu ya tidak menutupi auratnya. Ya karena sebagian celana pendek ya kita katakan ala kadarnya. Ya seperti celana celana olahraga kan gitu ya, yang hanya setengah paha dan sejenisnya, yang mirip juga sebenarnya bisa digolongkan celana kolor kan begitu ya. Nah ini tidak dikatakan mencukupi untuk menutup aurat atau sebagai pelapis bagi janin. Pelapis bagi janin. Illa ayyakuna satiran ma baina surrah wa rukbah, kecuali jika celana itu, ya celana yang di dalam itu ya menutupi antara surrah, yaitu antara pusar dan lututnya. Pusar dan lututnya. Barulah ya celana itu bisa digunakan sebagai pelapis gamis yang ada di atasnya. Rahimani wa rahimakumullah. Wa fi maqulati Umar as-sabiqah allati qaddama fiha aktsarul malabis sitran aw aktsaruha istimalan damma illa kulli wahidin wahidan. Dalam perkataan Umar yang telah lalu, yaitu beliau mengatakan hendaklah dipakai gamis, pakai tuban dan lain sebagainya, yaitu mengkombinasikan pakaian-pakaian yang kita miliki, kalau bisa lebih dari satu pakaian, artinya lebih dari satu potong, ya karena pembolehan mengenakan satu jenis pakaian saja atau satu potong pakaian itu adalah dalam kondisi darurat, yaitu jika kita tidak memiliki ya pakaian yang lain selain pakaian itu, barulah kita boleh memakai satu potong pakaian saja. Tapi kalau kita berkelapangan seperti yang kita sebutkan kemarin, maka sebaiknya adalah mengkombinasikan pakaian-pakaian tersebut. Ya, dengan mengenakan gamis, di bawahnya celana, kan itu celana panjang, atau kita kan sarung, ditambah lagi dengan celana, atau celana, ya sarung dengan gamis dan seterusnya. Yaitu dikombinasikan antara satu jenis pakaian dengan jenis pakaian yang lain. Beliau menjelaskan tentang beberapa contoh pakaian yang dapat menutupi aurat atau yang umum dipakai. Walam yaqtudil hasr fi dzalika. Yang mana kata beliau, antara satu yang lainnya merupakan pasangan yang cocok untuk menutupi aurat. Dan bukan maksudnya kata beliau untuk mencukupkan hanya pakaian itu saja, tetapi bal yulhaqu bidzalika ma yaqumu maqamahu. Akan tetapi yang kita ambil adalah yang beliau maksud di sini adalah kita ambil dalil tentang kewajiban menutup aurat di dalam salat. Ya, yang yang bisa menutup aurat kita di dalam salat. Bal yulhaqu bidzalika, namun dimasukkan juga dalam kategori ini semua jenis pakaian yang dapat dipakai di dalam salat. Yang dapat dipakai di dalam salat. Wadalilun ala wujud salat fi istiyab as-sabirah, dan juga menjadi dalil atas wajibnya menutup aurat dalam salat. Wa anna al-iktisar ala sawabil wahid kana lidhikil hal. Adapun penyebutan tentang salat hanya dengan mengenakan satu pakaian saja, itu disebabkan kehidupan yang susah atau kemiskinan atau kekurangan pada masa itu. Pada masa Nabi, ya, pada masa awal-awal kenabian atau pada masa awal-awal nubuat, dia tahu bagaimana keadaan para sahabat. Hanya sedikit dari mereka yang berkecukupan. Ya, banyak atau mayoritas sahabat itu adalah orang-orang yang fakir miskin. Ya, bahkan ada di antara mereka yang hanya punya sehelai sarung saja. Bahkan ada yang kita katakan memiliki ala kadarnya saja dari pakaian, tidak memiliki pakaian yang banyak, apalagi satu lemari. Seperti kita sekarang ini, beda kondisinya. Nah, jadi dalam kondisi dhiqil hal, dalam kondisi sempit dan susah, maka dibolehkan seorang itu mengenakan pakaian hanya sepotong saja. Wa fihi anna salata fi thawbayn afdalu min ath-thawbil wahid. Jadi beliau mengatakan di sini, jadi dari kisah Umar tadi atau dari asar Umar tadi dapat dikatakan bahwa salat dengan mengenakan dua pakaian, ya,
tentu lebih utama daripada dengan satu pakaian saja. Salat dengan mengenakan dua potong pakaian, dua helai pakaian, ya, misalnya celana dan baju dan celana dan baju dan kain, gamis dan kain dan sejenisnya, itu lebih baik daripada hanya mengenakan satu helai pakaian saja. Misalnya pakai gamis saja atau pakai sarung saja dan sejenisnya. Wasarha al-Qadi Iyad binafyi al-khilaf bidzalika, dan bahkan Qadi Iyad secara tegas meniadakan perbedaan pendapat dalam masalah ini, yaitu tentunya siapa saja tentunya bahwa salat dengan mengenakan pakaian yang lebih komplit, ya, pakaian yang lebih bagus, pakaian yang lebih menutup aurat itu lebih bagus daripada pakaian yang kurang dalam menutup aurat atau belum sempurna di dalam menutup aurat. Demikian ikhwan-fillah, azanillahu wa iyyakum. Jadi dapat kita katakan, salat dengan mengenakan dua helai pakaian lebih bagus daripada hanya mengenakan sehelai pakaian saja. Dan mengenakan tiga helai pakaian itu lebih bagus daripada mengenakan hanya dengan dua helai pakaian dan seterusnya. Jadi makin sempurna seseorang itu berpenampilan di dalam salat, maka semakin sempurna juga salatnya. Rahimani wa rahimakumullah jami'an. Baik. Al-Imam Syafi'i, qala al-Imam Syafi'i. Al-Imam Syafi'i mengatakan, wa in shalla fi qamisin yusafu anhu lam tajidhu shalah. Imam Syafi'i berkata, seandainya seorang salat dengan mengenakan gamis, akan tetapi masih dapat terlihat juga apa yang ada di baliknya, maka salatnya dianggap tidak sah. Salatnya dianggap tidak sah. Jadi kalau dia mengenakan gamis saja, tanpa mengenakan baju dalam misalnya, hingga karena tipisnya gamis itu nampak apa yang ada di baliknya, yusafu anhu artinya berbayang dia hingga nampak apa yang ada di baliknya. Kadang-kadang nampak juga, yaitu aurat misalnya, karena dia tidak pakai pakaian dalam, maka ini tentunya lam tajidhu shalah. Kata Al-Imam Syafi'i, tidak boleh dia salat dalam kondisi seperti itu. Nah demikian. Karena yang dinamakan qamis, pengertian gamis, beliau menjelaskan di sini di catatan kaki As-Sa'ati di dalam Fathur Rabbani, syarah Mustad Ahmad. Beliau mengatakan al-qamis muqayyatun lahu kamukumman wajib. Gamis itu adalah muqayyad lahu kumman wajib, yaitu sejenis pakaian yang punya rongga dan punya dua lengan. Yang punya rongga dan punya dua lengan. Sekarang itu gamis yang kita kenal sekarang ini. Gamis yang kita kenal sekarang ini. Wa huwa ma nusammihi al-yawm bi jalabiyah. Sekarang ini dikenal dengan sebutan di sana disebut jalabiyah. Wa huwa as-saubul wasi'. Pengertian sederhananya adalah pakaian yang wasi', yang luas. Seperti gamis-gamis yang dijual-jual, tapi luas dia, bukan gamis yang sempit. Karena juga ada gamis yang sempit. Nah itu bukan gamis yang dimaksud di sini, bukan jalabiyah. Jalabiyah adalah gamis yang besar, yang lapang. Kemudian beliau mengatakan alladhi ya'ummu jami'al badan minal unuqi ila al-ka'bayn, yang menutupi semua badan dari leher, makanya dia punya rongga di leher dan rongga di kanan kirinya, yaitu lengannya, yang menutupi seluruh badan dari leher sampai al-ka'bayn, yaitu sampai mata kaki, au ila ansafis safain, atau sampai pertengahan betis. Wa kana qadiman, dahulu gamis ini yulbasu munasiqan lil jismi tahta thiyab, dipakai sebagai pakaian dalam, di luarnya ada pakaian lagi. Itu gamis dulu Jadi gamis dulu itu digunakan sebagai pakaian dalam, yulbasu munasiqan lil jismi, dipakai melekat pada badan, artinya pakaian yang di dalam. Di luarnya ada pakaian lagi. Nah demikian itu biasanya mereka gunakan gamis seperti itu. Tapi sekarang di Indonesia, terutama di Indonesia yang cuacanya tropis, agak panas,
Ya, gamis-gamis di sini dan sekarang ini juga di negara-negara lain dipakai sebagai pakaian luar, bukan pakaian dalam. Tapi masih ada ya di beberapa tempat di negeri Arab yang menggunakan gamis ini sebagai pakaian dalam. Di Yaman itu masih pakai di dalam dia. Di luar dia pakai jas atau pakai pakaian luar kan gitu ya, pakai rompi atau pakai jenisnya. Ya, jadi yang di dalam itu yang lengket di badan itu adalah gamisnya. Nah demikian. Itu asalnya. Tapi tidak penting itu tidak penting di mana dia dipakai, apakah sebagai pakaian yang pakaian dalam atau pakaian luar. Yang jelas tidak cukup hanya dengan gamis saja jika dia masih menampakkan apa yang ada di baliknya. Jadi bagi antum yang punya gamis, ya maka diperhatikan, coba lihat. Ya, pertama lihat bahannya. Ya, karena masalah berbayang atau tidak itu ditentukan oleh bahannya dan warnanya biasanya ya, warnanya. Jadi warna gelap biasanya tidak berbayang. Kalau antum beli gamis warnanya gelap itu biasanya tidak berbayang. Ya, tidak berbayang. Artinya kalau antum mengenakan itu dan mengenakan di baliknya itu dengan hanya mengenakan pakaian celana pendek itu sudah mencukupi. Tapi kalau gamis itu berbayang, artinya putih dan putihnya itu putih tipis, katun atau jenisnya lah ya. Nah ini tidak cukup antum hanya dengan mengenakan celana pendek atau celana kadarnya atau celana kolor, lalu pakai gamis itu di luar, karena ini jelas akan membayang, akan menampakkan apa yang ada di baliknya. Nah demikian itu. Jadi kepada antum yang punya gamis itu diperhatikan gamisnya kira-kira tebal atau tipis, berbayang atau tidak, warnanya apa. Demikian. Kalau warna-warna yang muda itu masih ada kemungkinan dia berbayang. Tapi kalau warna-warna tua gelap biasanya tidak berbayang. Dan warna-warni yang tua ini juga kalau sudah lama cuci jemur gosok ya tipis juga lama-lama ya. Ada sebagian misalnya warna coklat lah ya, warna coklat seperti ini. Itu kalau lama-lama dipakai, dicuci, dijemur, disetrika ya tipis juga dia. Sebagian pakaian yang dulunya tebal, yang dulunya warnanya gelap, ya, menjadi terang dan akibatnya menjadi berbayang apa yang ada di baliknya. Nah, jadi diperiksalah pakaian-pakaian kita sebelum kita menggunakannya untuk sholat. Nah, Imam Syafi'i mengatakan di sini, jika dia sholat menggunakan gamis yang berbayang, maka lam tajid sholat, tidak sah sholatnya. Ya, tidak sah salatnya. Saya pernah menyaksikan langsung orang Arab, dia pakai gamis, gamisnya berbayang, entah dia lupa atau gimana, ya, sehingga nampaklah, ternyata dia hanya pakai celana pendek. Nah, hanya pakai celana pendek, sehingga nampaklah auratnya, ya, nampaklah pahanya, ya, nampaklah pusarnya dan seterusnya. Nah, ini yang harus dihindari. Ya bagi orang-orang yang sholat. Kalau antum mengerjakan haji mungkin pernah nggak lihat pemandangan seperti ini? Saya lihatnya waktu main haji, melihat ada sebagian orang Arab yang seperti itu. Nah demikian. Jadi ini mungkin karena ketidakhati-hatian atau kesembronoan. Ini jenis fitnah azanallahu wa iyyakum jami'an. Kita lanjutkan lagi. Itu poin yang kedua dari bab yang kedua. Poin yang ketiga. Waqal dan Al-Imam Syafi'i juga mengatakan wal mar'ah fi dzalika ashaddu halan min ar-rajul. Kaum wanita harus lebih memperhatikan masalah ini lebih serius lagi daripada kaum laki-laki. Nah, ini kepada antum yang punya istri ini harus ditekankan ini istri. Ya, jangan mentang-mentang ya di dalam rumah kemudian pakai mukena yang tipis. Ya, ada mukena yang tipis. Hingga bagaimana? Nampaklah ya kebetulan dia tidak pakai jilbab yang syar'i. Ya, sebagian wanita ada yang seperti itu mengandalkan mukena putih yang tipis, lalu dia pakai pakaian kesehariannya, misalnya dasternya dan ya dasternya di dalam, mukena di luar, mukenanya tipis. Nampaklah apa yang ada di balik mukena itu, misalnya lengannya, ini enggak sah salatnya. Misalnya fitnah azanillahu wa iyyakum jami'an. Jadi diperhatikan itu ya. Mukena itu bukan jaminan sahnya atau tertutupnya aurat seorang wanita. Ada sebagian yang salah pengertian mengenai mukena.
mukena atau apa namanya? Di sini disebut apa? Telekung. Nah, sebagian wanita ada yang menganggap bahwa telekung itu sudah menjadi jaminan tertutupnya aurat di dalam salat bagi kaum wanita. Ini keliru. Ya. Karena sebagian telekung atau mukena yang dijual itu ya jelas ya satu ya, dia ada yang hanya pendek tidak sampai menutup dadanya. Itu satu. Yang kedua, sebahagian mukena itu ada yang tipis dan rata-rata mukena itu berwarna putih. Nah, dalam hal ini sudah kita jelaskan kemarin, sama saja baik itu orang itu sholat sendirian ataupun di tengah keramaian, kalau yang namanya terbuka aurat sendiri maupun di tengah keramaian sama saja hukumnya. Jadi para wanita jangan lalai di dalam masalah menutup aurat di dalam sholat. Karena beliau mengatakan Al-Imam Syafi'i mengatakan wal mar'atu fi dzalika ashaddu halan min ar-rajuli. Al-Imam Syafi'i mengatakan dalam masalah ini kaum wanita harus lebih perhatian lagi daripada kaum laki-laki. Idza sallat fi dir'in wa thimar yasifuha dir wa ahabba yasifuha dir wa ahabbu ilayya alla tusalli illa fi jilbabin fawqa dhalika wa tujafihi anha li alla yasifuha dir. Beliau mengatakan apabila kaum wanita melaksanakan salat dengan mengenakan pakaian rumah dan kerudung, biasanya pakaian rumah kerudung yang dimaksud di sini khimar di sini, inilah dia mukena, inilah dia telekung. Ya, yang disyaratkan wanita itu memakai pakaian di dalam salat lebih dari 2. Nah demikian, pakaian dalam yaitu pakaian rumah dan khimar atau sejenisnya, demikian yang sejenis. Nah, beliau mengatakan di sini apabila kaum wanita melaksanakan sholat dengan mengenakan pakaian rumah dan kerudung, tetapi pakaian yang dikenakan itu tipis hingga masih menampakkan badannya, maka dalam hal ini saya, yaitu Al-Imam Syafi'i, lebih suka apabila mereka, yaitu wanita, mengenakan jilbab, yaitu kain tebal yang menutupi kepala sampai lutut, di samping mengenakan pakaian rumah ketika sholat. Jadi kalau 2 pakaian kurang, maka dia dianjurkan untuk mengenakan pakaian yang ketiga, ya, untuk lebih menutup auratnya. Nah demikian Muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Terutama rambut, nanti akan dijelaskan mengenai terbukanya rambut bagi kaum wanita. Kaum wanita apabila mereka melalaikan hingga menampakkan rambut mereka di dalam salat, maka salat mereka tidak sah. Kecuali keluar nongol rambutnya itu tanpa diketahui, dimaafkan. Tetapi kalau dia tahu pakaian itu tidak cukup untuk menutup rambutnya, sementara rambut mereka itu aurat di dalam salat, maka tidak sah salatnya. Nah dalam hal ini, ya saya juga melihat wanita ini kadang-kadang lalai. Wanita itu banyak lalai. Jadi harus terus diperhatikan mengenai masalah mereka menutup aurat, karena aurat mereka tentu lebih luas areanya daripada laki-laki. Kalau laki-laki itu dari mana? Pusar sampai lutut. Hanya saja mereka harus menutup salah satu bahunya, kan begitu ya, dengan kain atau dengan sejenisnya. Adapun wanita, area aurat mereka lebih luas, yaitu seluruh badannya kecuali wajah dan telapak tangan. Sebagian wanita ada yang sholat dengan mengenakan mukena, telekung dan pakaian rumah, tidak mengenakan kaos kaki, atau kainnya tidak menjulur sampai menutupi kakinya hingga nampak alang kakinya. Nah ini tidak sah sholatnya karena kaki wanita itu aurat. Demikian juga rambut, bagaimana kita sebutkan tadi, rambut itu aurat bagi wanita. Nah kalau dia sholat dengan sengaja atau dia tahu atau sudah diperingatkan bahwasanya telekungnya itu atau jilbabnya itu tidak menutupi rambutnya, ya, tapi dia lalaikan juga, maka sholatnya dianggap tidak sah. Maka dari itu tadi Al-Imam Syafi'i mengatakan al-mar'atu fi dzalika ashaddu halan min ar-rajuli. Wanita dalam hal ini harusnya lebih serius, lebih perhatian di dalam masalah menutup aurat daripada kaum laki-laki. Demikian ikhwan-fillah, a'azzani Allah wa iyyakum. Ya. Jadi itu tujuannya adalah supaya dapat menutupi bentuk badannya. Ya.
supaya dapat menutupi bentuk badannya. Fa'alal mar'ah alla tusalli fil malabis syafafah min nilun wa sifun. Beliau mengatakan, maka bagi kaum wanita, janganlah mereka menggunakan atau mengenakan pakaian yang menggunakan bahan yang tipis dan transparan seperti bahan nilon dan sifon, karena kain jenis itu masih menampakkan tubuh orang yang memakainya, walaupun pakaian itu dibuat menutupi seluruh badannya atau bahkan dibuat longgar, fatfad, hatta law kana fatfada. Jadi ini menggambarkan kepada kita ya bagaimana jenis-jenis mukena dan telekom yang beredar di pasaran. Ya rata-rata itu seperti itu. Walaupun dia lapang, luas, lebar, tapi satu, bahannya nilon atau sifon, sehingga tipis dan menampakkan apa yang dibaliknya. Yang kedua, tidak menutupi seluruh badan wanita. Ya, kan ada dua kalau sebagian mukena itu ada dua potong dia, atas bawah kan begitu ya. Yang lucunya atas bawah itu nggak nyambung, hingga tengah-tengahnya nampak, dan kalau dia memakai mukena itu dan pakai pakaian rumahnya, maka nampaklah bentuk tubuhnya. Ya, nah demikian. Nah ini dalam sholat tidak dibenarkan. Allah wa iyyakum. Dalil yang menunjukkan hal tersebut adalah sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasul mengatakan, sayakunu fi akhir ummati nisa'un kasiyatun 'ariyatun. Akan ada di tengah umatku di akhir zaman nanti para wanita yang berpakaian tapi sebenarnya mereka telanjang. Berpakaian dari telanjang, satu, bisa jadi karena pakaian mereka itu ketat hingga menampakkan bentuk tubuh. Yang kedua, ya bisa jadi bahan pakaian mereka itu tipis hingga menampakkan apa yang ada di baliknya. Yang ketiga, bisa jadi pakaian mereka itu tidak menutupi sekujur tubuh mereka, terbuka di sana sini. Nah demikian yang saya katakan. Ya. Jadi hadis ini menjelaskan kepada kita, memperingatkan kepada kita akan adanya wanita-wanita yang berpakaian tapi sebenarnya mereka telanjang. Baik. Dan lebih parah lagi kondisinya jika mereka berhadapan dengan Allah atau menghadap Allah Subhanahu wa taala dalam kondisi seperti itu. Ibnu Abdul Bar mengatakan, qala Ibnu Abdul Bar, arada sallallahu alaihi wasallam an-nisa'ul lawati yalbasna min ath-thiyab asy-syai'ul khafif alladhi yasifu wa la yastur fahunna kasiyatun bil ismi ariyatun fil haqiqati. Ibnu Abdul Bar mengatakan yang dimaksud oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah wanita-wanita yang mengenakan pakaian berbahan tipis plus transparan, sudah tipis transparan. Ya, bagaimana kita jelaskan bahwasanya tipis tidak harus transparan. Ya, tipis belum tentu transparan. Ada tipis tapi dia tebal. Apa-apa tipis tebal. Tipis tapi gelap, sehingga tak nampak apa yang ada di baliknya. Tipis. Nah demikian. Jadi ini tipis plus transparan, sehingga pakaian itu tidak menutupi aurat, tetapi justru memperlihatkannya. Bahkan ini, maaf, ini lebih merangsang daripada yang langsung buka-bukaan kan begitu ya. Yang samar-samar ini yang bisa justru merangsang syahwat laki-laki. Berbahaya bagi kaum wanita mengenakan pakaian-pakaian tipis seperti ini, ya. Maka kalaupun dia mengenakan jilbab atau mengenakan pakaian yang lebar tapi tipis, seperti pakaian tidur, ya, pakaian tidur wanita itu kan lebar tapi tipis. Nah, itu lebih merangsang. Nah, kita lihat ya, kerusakan yang terjadi juga disebabkan hal ini. Ya, pakaian yang ketat, satu, pakaian yang tipis, dua. Mungkin kan kita azan ya Allah wa iyyakum. Karena ekonomi itu subhatnya lebih besar. Kalau dia buka langsung, orang pasti akan malu juga melihatnya. Tapi kalau tipis dan ketat tadi, ya, masih ada peluang dan subhat alasan orang-orang untuk menyorotkan, bahkan dia pakai baju gitu ya. Maka dipelototilah ya wanita-wanita yang memakai pakaian-pakaian seperti ini. Nah, kalau dia telanjang sekaligus mungkin orang kan malu melihatnya kan begitu ya pasti ya. Walaupun apa namanya ngintip sedikit kan begitu. Tapi orang malu akan malu melihatnya kalau telanjang total kan begitu ya. Nah, kan tapi kalau kayak gini ini lebih apa namanya? Ya, besar lagi subhatnya.
Maka Rasul mengatakan kasiyatun ariyat. Rasulullah tidak menyinggung ariyatun. Ada di akhir zaman, ada. Dan disebutkan dalam hadis-hadis yang lain tentang orang-orang yang telanjang pada akhir zaman. Ada yang telanjang, tapi di sini Rasulullah menyorot wanita-wanita yang berpakaian tapi telanjang. Nah, ini adalah satu sifat yang lebih daripada orang yang telanjang. Ya, berpakaian tapi telanjang. Demikian. Nah, ini yang diperingatkan oleh Rasulullah karena daya rusaknya ternyata lebih besar. Ya, mereka ini yang mengenakan pakaian seperti itu, ya, mereka hanya berpakaian secara lahiriah saja. Namun hakikatnya mereka telanjang. Ya, secara nama saja mereka berpakaian, udah pakai pakaian, tapi hakikatnya mereka telanjang. Wa an Hisham bin Urwah anna al-Munzir bin Zubair qadima min al-Iraq fa arsala ila Asma binti Abi Bakar bi kiswa min thiyabin marwiyah wa quhiyah min natiji quhisan nahiyatun bi furatan riqaqun itaq ba'dama kaffa basaruha qala falamasatha biyadiha thumma qalat ruddu alaihi iswatuhu qala fasaqqa dhalika alaihi wa qala ya ummah innahu la yusaf qalat innaha illam tusaf fa innaha tafid. Nah, ini riwayat dari Hisham bin Urwah. Hisham bin Urwah mengatakan sesungguhnya ketika Al-Munzir bin Az-Zubair datang dari Irak, ia mengirimkan kepada Asma binti Abi Bakar sebuah pakaian yang terbuat dari kain tenun hasil kerajinan daerah Khorasan, yaitu satu wilayah di pinggiran kota Khorasan atau daerah Khorasan, Iran sekarang ini, dari Iran. Khorasan di Iran. Yang sangat lembut lagi halus. Ini terjadi setelah Asma binti Abi Bakar menderita kebutaan, yaitu sudah hilang pandangannya, yaitu sudah buta, begitu. Ia pun meraba kain itu karena tidak bisa melihat dengan matanya. Ia raba kain itu dengan tangannya. Lalu mengatakan, kembalikanlah pakaian ini kepadanya. Artinya Asma tidak mau memakainya. Padahal dia buta, ya, tapi dia raba ini kayaknya tipis. Ragu dia, maka dia suruh pakaian itu untuk dikembalikan kepada yang memberikan, yaitu Al-Munzir bin Zubair. Fasaqqa dzalika alaihi. Perawi mengatakan hal itu membuat Al-Munzir kecewa karena hadiahnya dikembalikan. Ya, hadiahnya dikembalikan atau pemberiannya dikembalikan. Dan dia pun menjelaskan kepada Asma binti Abi Bakar, wahai ibu, ya, ini karena Al-Munzir ibn Zubair masih punya hubungan ya dengan Asma binti Abi Bakar, ya kakak neneknya. Nah, demikian kondisi. Ya ummah, innahu la yusaf. Al-Munzir berkata, wahai ibu, sesungguhnya pakaian ini tidaklah tipis, ya, tidaklah transparan. Asma mengatakan pakaian itu walaupun tidak tipis, tapi dapat memperlihatkan bentuk tubuh orang yang memakainya. Yasifu, illam yusaf, walakin yasif. Walaupun dia tidak tipis, akan tetapi dia menampakkan apa yang ada di baliknya. Ya, walaupun dia tidak transparan, tapi dia dapat mensifatkan ataupun menampakkan, memperlihatkan bentuk tubuh orang yang memakainya. Demikian itu. Wa qala Safarini fi Ghadail al-Bab, idza kana al-libas khafifan yubdi li rifqatihi wa adami fitratihi awrata labisihi in dzakarin aw unsa fadzalika mamnu'. Safarini mengatakan dalam kitab Ghadail al-Bab, apabila pakaian itu tipis dan dapat memperlihatkan aurat orang yang mengenakannya karena sangat tipis, baik yang memakainya itu laki-laki maupun perempuan, fadzalika mamnu', maka hukumnya terlarang, dilarang. Muharramun ala labisihi, diharamkan, dilarang dan haram untuk dipakai. Li adami sitratil aurat al-ma'mur bi sitriha syar'an bila khilaf. Karena pakaian itu tidak dapat menutupi aurat sesuai dengan yang diperintahkan oleh syariat, tanpa ada perbedaan pendapat di kalangan ulama sama sekali di dalam masalah tersebut.
Ya, jadi intinya ikhwan fillah, ya jika pakaian itu khafif, tipis, yubdi lirifatihi aurat labisihi, karena tipisnya dapat menampakkan apa yang ada di balik badan ya pemakainya. Nah, dalam hal ini ikhwan fillah tentunya bagi laki-laki ya auratnya tadi antara pusar dan lutut. Nah, tapi kalau dia pakai pakaian dalam, ya pakai pakaian dalam, lalu dia pakai pakaian tipis di luar, nah ini tidak mengapa. Dengan catatan pakaian dalam itu menutupi antara pusar dan lutut. Nah demikian ya, maka itu tidak mengapa. Nah menjadi persoalan besar jika itu dipakai oleh seorang wanita, karena aurat wanita itu lebih luas arealnya sebagaimana yang disebutkan tadi. Demikian. Jadi dia harus memakai pakaian yang berlapis sehingga pakaian tipis tadi ya tidak ya memperlihatkan apa yang ada di baliknya. Misalnya dia pakai pakaian tipis itu di bagian dalamnya, atau bagian luar tapi di bagian dalam sudah dipakai pakaian yang tebal dan jenisnya. Demikian itu. Bahagian abaya, pernah lihat abaya orang Arab punya wanita, ada yang tipis di luar dia, tapi di dalam dia sudah pakai jilbab tebal. Ya, yang detailnya sebagian TKW memakai itu pakai abaya saja dia, tapi tidak pakai jilbab di dalamnya. Sehingga ya kita katakan percuma kan begitu ya. Nah, jadi harus diperhatikan masalah apakah ia dapat menutup aurat dengan benar atau tidak. Asy-Syaukani berkata di dalam Nailul Awtar, yajibu 'alal mar'ah an tastur badanaha bi thawbin la yasifuhu wa hadha syartu satiril awrah. Asy-Syaukani mengatakan dalam kitab Nailul Awtar, kaum wanita wajib menutup tubuhnya dengan pakaian yang tidak menampakkan anggota tubuhnya. Ya, dan ini merupakan syarat dalam menutup aurat. Sebagian ulama ahli fikih menyebutkan bahwa pakaian yang dapat memperlihatkan bentuk tubuh orang yang memakainya pada pandangan pertama itu saja sama saja seperti dia tidak berpakaian, walaupun lahiriahnya dia berpakaian. Ya, sebagian ulama mengatakan an-nasiyab allati tasuffu fi badi'in nabar, pakaian yang sekilas yaitu menampakkan apa yang ada di baliknya, wujuduha ka'adaniha, maka keberadaan pakaian itu seperti tidak ada, artinya seperti tidak berpakaian. Wa alaihi fala salata lilabisiha, maka dengan itu salatnya dianggap tidak sah ya bagi siapa saja yang mengenakannya di dalam salat. Wasarraha ba'duhum anna zayy salat lam yakun muhaddadan lil awrah bidzatihi lirifatihi aw bi ghairihi aw lidhiqihi wa ihatatihi. Beliau mengatakan di sini, sebagian ulama menyatakan dengan jelas ya bahwa ciri khas kaum salaf adalah mereka tidak mengenakan pakaian hanya sekedar untuk menutup aurat saja, tapi lebih dari itu. Karena terkadang pakaian itu tipis atau sempit, maka tidak cukup hanya dengan pakaian itu saja, tapi dengan pakaian-pakaian yang lainnya. Nah demikian itu ya. Jadi zayy salaf lam yakun muhaddadan lil aurat bidzatihi, tidaklah menampakkan aurat itu. Akan tetapi ya pakaian itu menyeluruh, menutupi seluruh auratnya dan tidak menampakkan sebahagian dari auratnya. Demikian ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Ini yang berkaitan dengan masalah pakaian di dalam salat, ikhwan fillah ya. Masalah wanita ya, pakaian wanita di dalam salat. Nah, hendaknya para wanita lebih memperhatikan busana mereka atau pakaian mereka di dalam salat. Nah, kemudian yang ketiga, kesalahan yang ketiga bagi para pelaku salat di dalam hal menutup aurat adalah as-shalah wal auratu maksyufah. Salat dalam keadaan aurat terbuka. Yaqa'u fi hadzal khata' al-asnaf at-taliyah minan nas. Ada beberapa golongan manusia yang jatuh dalam kesalahan ini. Di antaranya adalah yang pertama, mayyalbas bantalun alladhi yahjimul awrah aw yasifuha wa yasiffuha wa yalbasu qamisan qasiran. Pertama adalah orang-orang yang memakai celana ketat. Ya, bantalun kita artikan di sini celana ketat, baik berupa jeans ya, ataupun bahan-bahan lain tapi dibuat ketat. Itu digolongkan sebagai bantalun, celana ketat, hingga membentuk aurat.
Di samping itu dia memakai pakaian atau baju yang pendek. Ya, sudah pakai celana ketat, bajunya pendek, misalnya pakai baju kaos. Ya. Bagaimana apa yang terjadi? Orang yang mengenakan pakaian seperti itu ketika mereka rukuk ataupun sujud, maka terangkatlah baju itu dari celana. Sehingga menampakkan pinggulnya atau sebahagian dari auratnya. Ya. Dikatakan dia taharu, zahara al-musalli wa juz'un min sawatihi fi ba'd al-ahanin in lam yakun fi mu'dhamiha. Kadang-kadang terbuka. Bahkan bisa dikatakan lebih sering terbuka. Ya, lebih sering terbuka. Misalnya ketika akan ruku terangkat, ketika sujud terangkat, kan begitu ya. Nah. Wa bihadza takunu qad zaharat auratuhu al-mughalladhah, dan dengan demikian akibatnya adalah akan tersingkaplah aurat yang vital. Dikatakan aurat mughalladhah. Aurat mughalladhah artinya aurat vital, alat kelamin dan sekitarnya. Dubur termasuk aurat vital. Ya, dubur, kubur dan dubur ini termasuk aurat vital. Coba lihat sebagian orang yang seperti ini kondisinya, ketika dia rukuk dan sujud, nampaklah belahan pantatnya. Nah ini sudah masuk kategori menampakkan apa? Aurat mughalladhah. Bukan aurat biasa, tapi aurat mughalladhah, aurat vital. Ya, wa huwa rafi'un aw sajidun lillah. Sementara ketika itu dia rukuk dan sujud di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya, wa na'udzubillahi minal jahli wal juhala. Kita berlindung kepada Allah dari kejahilan dan orang-orang jahil. Lianna kasfal awra fi hadhihi al-halah tuaddi ila butlanis shalah. Karena tersingkapnya aurat dalam kondisi seperti ini akan menyebabkan batalnya salat. Wasababu fi dzalika al-bantalun al-mustawrad min duwalil kufur. Ya, sebab semua itu adalah penyebab dari semua itu adalah celana-celana jin yang diimpor dari negara-negara kafir. Yaitu celana-celana ketat yang diimpor dari negara-negara kafir, negara-negara barat. Demikian itu. Qala Syekh Abdullah bin Abdurrahman bin Jibril munabbihan ala ba'dil akhta' allati yaf'aluha ba'dul musallin fi salatihim. Ketika beliau mengingatkan kesalahan sebagian orang-orang yang salat di dalam salat mereka, beliau mengatakan, kebanyakan manusia, katsirun minan nas alladzina la yalbasuna thiyab as-sabighah. Kebanyakan manusia tidak mengenakan pakaian yang longgar dalam salat. Fi salatihi. Wa inna ma yalbasu ahaduhum as-sarawil wa fawqahu jubbah aw qamis ala sadri wa dhahr. Mereka hanya mengenakan, sebagian dari mereka hanya mengenakan setelan celana dan kemeja panjang dada atau punggung. Ya, artinya apa? Ya, kemeja tanggung, ya, atau kaos yang tanggung, hanya sampai perut. Itu maksudnya. Fa idza raka'a taqallafat al-jubbah. Dan ketika mereka rukuk akan terangkatlah kemejanya dan tertariklah celana yang mereka pakai. Celana turun ke bawah kan begitu ya. Baju naik ke atas. Ya betul-betul terbukalah. Nampaklah apa yang ada di antaranya. Ya. Kemudian mengatakan wan hatarat sarawil, dan celana pun tertarik. Akibatnya terbukalah sebagian punggungnya dan bagian lain yang masih termasuk aurat baginya. Ya tersikat auratnya. Fakharaja ba'dul dhahr wa ba'dul 'ajaz mimma huwa aurah. Terbukalah pantatnya, terbukalah punggungnya, yang itu termasuk aurat. Bihaitsu yarahu man khalfahu, di mana orang yang ada di belakangnya dapat melihatnya. Ya, menjadi pemandangan yang buruk bagi orang yang ada di belakangnya. Ya. Wa kharaja ba'dul aurat wa yubtilu shalah. Nah, ketika tersingkapnya sebagian aurat ini, maka batallah salatnya. Ingat, menutup aurat ini termasuk salah satu syarat salat. Syarat salat. Jadi bukan hal yang bisa dianggap sepele. Maka dari itu Allah Subhanahu wa taala tidak hanya menyuruh kita untuk menutup aurat di dalam salat, tapi kata-kata yang Allah Subhanahu wa taala gunakan di dalam Al-Qur'an adalah ya bani Adam, khudzu zinatakum inda kulli masjid. Pakailah perhiasan kamu. Ya, kalau kita pakai perhiasan,
Kan nggak cocok kalau pakaiannya seadanya, kan begitu ya. Yang namanya orang pakai perhiasan, pasti pakaiannya lebih lebih bagus lagi kan begitu ya. Karena itu yang cocok antara dia pakai perhiasannya dengan pakai apa? Pakai pakaian yang bagus. Ya tentunya lucu kalau dia pakai kaos oblong atau pakai pinggang lalu dia pakai perhiasan, kan begitu ya. Nah, nggak cocok. Biasanya orang pakai perhiasan itu dia pakai pakaian yang cocok untuk perhiasan itu biasanya. Maka Allah Subhanahu wa taala tidak hanya menyuruh kita untuk menutup aurat, tapi memakai perhiasan kita inda kulli masjid, yaitu ketika kita hendak mengerjakan salat. Artinya kita mengenakan pakaian yang terbaik yang kita miliki. Itu maksudnya. Baik, yang kedua, man lam tata'ahad malabisuha wa lam takun harisatan ala sitri jami'i badaniha wa hiya baina yaday rabbiha azza wa jalla imma jahlan aw qaslan aw adamu mubalah. Kemudian beliau mengatakan, kedua, orang yang tidak peduli terhadap pakaiannya dan tidak menjaga agar pakaian yang dia pakai dapat menutup seluruh auratnya. Ya. Padahal dia sedang menghadap Rabbnya, yaitu kaum wanita ini. Ya. Tidak menutup seluruh badannya dan ia tidak padahal dia menghadap Allah Subhanahu wa taala. Dia sedang salat bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini biasanya imma jahlan au kaslan au adama mubalah. Penyebabnya bisa jadi karena jahil. Ya, kebanyakan wanita jatuh dalam kesalahan ini karena jahil atau malas. Ya, ini penyakit juga kaum wanita biasanya ya di rumah banyak kerja kan begitu ya. Tiba waktu sholat banyak kerja, sedang masak kan begitu ya, sedang nyuci atau sedang jaga anak, kesibukan lainnya. Ya. Akhirnya bagaimana? Sholatnya pun dengan pakaian seadanya. Yang kalau dilihat betul-betul kita selalu dia belum menutup auratnya dengan sempurna. Yang lebih parah lagi adalah ternyata sebagian auratnya masih tertingkap dan terbuka. Ya, misalnya rambutnya masih nampak, kakinya masih kelihatan dan seterusnya. Nah, beliau mengatakan di sini banyak kaum wanita jatuh dalam kesalahan ini imma jahlan au kasran au adama mubalah. Karena jahil atau karena malas atau karena tidak peduli lagi. Ya. Sebagian wanita kalau sudah punya anak 1, 2, 3, 4 sudah nggak peduli lagi dia kan begitu ya. Ya, dengan alasan sibuk mengurus rumah, sibuk mengurus suami, sibuk masak, sibuk jaga anak dan lain sebagainya, maka seolah-olah sholat pun boleh seadanya kan begitu ya, dengan pakaian rumah, kadang-kadang dengan pakaian yang masak, yang bau dan seterusnya. Baik. Penyebabnya satu lagi adalah mereka merasa, yang kita ingatkan tadi, sebagian wanita merasa selekung atau mukena itu sudah jadi jaminan tertutupnya aurat. Nah, ini salah. Kita harus mengkoreksi beberapa jenis selekung ya. Bahkan banyak jenis selekung yang belum dapat dikategorikan menutup aurat bagi pemakai itu. Baik, itu yang harus diperhatikan. Dan ini merupakan juga kewajiban para suami. Ya, hendaklah memperhatikan apa? Ibadah istrinya. Dia cek bagaimana kondisi ibadah istrinya. Ku anfusakum wa ahlikum nara. Ya, hendaklah kamu perhatikan dirimu dan keluargamu. Keluargamu di sini adalah anak dan istri dari api neraka. Saya sampaikan. Wattafaqal jumhur ulama sepakat ala anna libas al-mujzi lil mar'ah fi shalah huwa dir'un wa qimar. Jumhur ulama sepakat bahwa pakaian yang dianggap menutup aurat wanita dalam sholatnya adalah apabila yang mengenakan baju kurung dan kerudung. Baju kurung dan kerudung. Itu minimalnya 2. Ya. Kalau dirasa kurang dia boleh pakai pakaian yang ketiga. Baju kurung dan kerudung. Kerudung adalah jilbab ya, yang menutupi sampai bawah dadanya. Baju kurung adalah pakaian yang menutupi di bawahnya. Ya, seperti pakai apa namanya? Jubah lah, jubah bagi wanita ya. Dia pakai jubah, kemudian di atasnya dia pakai jilbab yang lebar dan panjang menutupi sampai bawah dadanya. Itulah dia khimarun wa dir'un. Itu 2.
Jadi untuk wanita di dalam sholatnya kostum yang harus tersedia itu dua. Baju kurung, ingat pengertian baju kurung adalah yang menutupi dari leher ya sampai bawah, yaitu sampai kakinya tertutup. Ya kemudian apa? Kemudian selekung atau kerudung atau jilbab yang menutupi sampai bawah dadanya. Kalau dirasa jika baju kurungnya itu tidak bisa menutupi kakinya, maka dia dianjurkan memakai kaos kaki. Nah, ini harus jadi perhatian. Karena baju kurung yang dimaksud di sini, dirah, yang dimaksud di sini adalah dirah yang menutupi sampai kakinya. Rasulullah memerintahkan untuk memanjangkan satu jengkal. Dari apa? Dari tengah betis. Satu jengkal dari tengah betis itu sampai bawah ya, sampai tertutup mata apa namanya? Bawah mata kaki, yaitu telapak kaki. Nah, kemudian mereka minta sampai kalau gitu masih terlihat ya Rasulullah, maka panjang lebih dari itu. Yaitu satu hasta, lebih dari itu. Hingga ada zilnya, ada ekornya. Nah, demikian yang paling gede. Azza Allah wa iyyakum. Itu kalau masih terlihat. Nah, zaman sekarang ini ada apa namanya kaos kaki. Ya, jadi kaum wanita kalau merasa baju kurungnya belum cukup untuk menutupi kakinya, maka dianjurkan atau sangat ditekankan bagi mereka untuk mengenakan kaos kaki di dalam salat. Ya, biasanya itu akan kelihatan ketika dia sujud ya, sujud dan duduk di antara dua sujud atau duduk di dalam salat. Nah, itu biasanya nampaklah telapak kakinya kan begitu ya. Jika baju kurungnya itu panjangnya tidak mencukupi, dia tidak menutupi sampai kakinya. Nah, demikian ikhwanifidin. Azza wa iyyakum. Ini yang perlu diperhatikan ya. Nah, kemudian beliau mengatakan faqad tadkhulu ihdahunna fi shalah wa sha'ruha wa juz'un minhu aw min sa'idiha aw saqiha wa huwa maqsud. Wa hinaidin fa 'alaiha inda jumhuri ahli ilm an tu'ida fil waqti wa ba'dahu. Nah, ini yang harus kita perhatikan ya kaum wanita. Beliau mengatakan di sini, terkadang ada seorang wanita yang salat akan tetapi sebahagian rambut atau lengan atau betisnya terbuka atau kakinya terbuka. Apabila keadaannya seperti itu, maka menurut jumhur ahli ilmu, ia harus mengulangi salatnya saat itu juga atau sesudahnya. Nah, demikian. Ya, ingat, ya rambut ini disebutkan, makanya saya katakan tadi di sini saya menegaskan rambut tidak boleh nampak. Ya. Ustaz, bagaimana kalau terlihat, tersingkap? Lain hukumnya tersingkap, yang ter ini ya memang namanya tanpa sengaja ya. Ya kadang-kadang juga kakinya karena misalnya tertiup angin kan dia nampak. Tapi ini ya harus segera ditutupinya karena asal sudah tertutup. Tapi kalau asal belum tertutup, nah atau tidak cukup untuk menutupi, nah disitulah dia kena hukum menyingkap aurat di dalam salat. Nah, jika kondisinya seperti itu, maka dia harus mengulangi salat pada waktu itu juga atau sesudah itu. Wa dalilu zalika ma rawathu as-sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Dalilnya adalah hadis yang diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu anha, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yaqbalullahu salata haidin illa biqimar." Tidak diterima salat seorang wanita yang sudah balik, sudah haid maksudnya sudah balik, kecuali dengan mengenakan kerudung. Yang dimaksud dengan haid adalah sifat di mana wanita itu sudah mengalami haid. Artinya wanita itu sudah balik. Bukan artinya haid. Kalau wanita haid nggak boleh sholat kan tentunya. Nah, yang dimaksud dengan haid di sini adalah dia sudah balik. Jadi orang yang sudah balik atau wanita yang sudah balik hendaknya harus memperhatikan ibadah sholat mereka dalam hal menutup aurat. Wa su'ilat Ummu Salamah. Ummu Salamah pernah ditanya, "Mada tusalli fihi al-mar'ah min ath-thiyab?" Pakaian apa yang boleh dikenakan oleh seorang wanita dalam salat? Maka Ummu Salamah menjawab, "Fil khimar
wadir'us sabir alladhi yughayyibu dhuhura qadamaiha. Ya, dhuhuru qadamaiha. Beliau menjawab, pakaian yang boleh dikenakan oleh seorang wanita dalam salat adalah kerudung dan baju kurung yang longgar. Baju kurung yang longgar dan panjang. Alladhi yughayyibu dhuhuru qadamaiha. Ya, alladhi yughayyibu dhuhura qadamaiha. Baju kurung yang panjang dan longgar yang dapat menutupi sampai kedua telapak kaki bagian atasnya. Artinya telapak kaki yang putih ini, itu maksudnya. Ya, yang paling bawah. Nah itu dia bisa menutupi itu. Itu dia syaratnya. Ya, jadi khimar dan dirah, as-sabir. Artinya sabir di sini adalah yang menutupi. Ya, sampai zuhur qadamai, yaitu bagian luar telapak kaki. Makanya amannya dia pakai sarung, ya, sarung yang agak diturunkan ke bawah sehingga benar-benar menutupi, kan begitu ya. Nah, artinya menyeret ke lantai, terseret sampai ke lantai, itu amannya. Makanya kita katakan tadi, kalau dua jenis ini kurang, maka dia boleh pakai kostum yang ketiga atau pakaian yang ketiga demi lebih menutup auratnya. Inilah Imam Ahmad. Imam Ahmad pernah ditanya, al-mar'atu fi kam thawbin tusalli? Seorang wanita, Imam Ahmad ditanya, berapa nilaikan pakaian yang harus dikenakan oleh seorang wanita dalam salat minimal? Ya, maka beliau menjawab, aqalluhu minimal dir'un wa khimar, pakai baju kurung dan kerudung. Wa tughatti rijlaiha, dan dia menutup kedua kakinya. Wa yakunu dir'an sabiqan, dan baju kurungnya itu harus longgar, yughatti rijlaiha, sampai menutupi kedua kakinya. Al-Imam Syafi'i mengatakan, wa 'alal mar'a an tughatti fi sholati kull shay'in. Wanita harus menutup seluruh tubuhnya di dalam salat, ma'ada kaffaiha wa wajhaha. Selain apa? Kaffaiha, kedua telapak tangannya, ya, yaitu ini. Jadi harus tertutup sampai di sini. Jadi kalau dia pakai daster itu tak mencukupi, apalagi dasternya longgar ujungnya, hingga kalau dia takbir turun begini, kan begitu ya. Ditambah lagi apa? Ya, mukenanya atau jilbabnya pas-pasan karena segini, kan begitu ya. Nah kalau dia sampai bawah, kalau dia takbir sini ya dia masih tertutup, ya. Tapi kalau yang cuma begini, ya lengannya juga longgar, ketika takbir turun begini, nampaklah lengannya yang putih, kan begitu ya. Nah ini tidak dikatakan menutup aurat, bukan fillah azza Allah wa iyyakum jami'an. Jadi harus menutup seluruhnya, ya, kecuali kedua telapak tangannya dan wajahnya. Wa qala aidan, beliau juga mengatakan, wa kullul mar'a aurat, semua bagian tubuh wanita itu aurat, kecuali kaffaiha wa wajha, kecuali wajah dan telapak tangannya. Kecuali wajah dan telapak tangan. Wa dhahra qadamaiha auratun, dan telapak kakinya juga termasuk aurat. Wa idzan kasafa min ar-rijli fi salatihi shay'un mimma baina surratihi fa idzan kasafa min ar-rajuli fi salatihi shay'un mimma baina surratihi wa rukbatihi wa min al-mar'ati fi salati shay'un min shi'riha qalla aw kathur min jasadiha wa wajhiha wa kaffaiha wa ma yalil kaf min mawdi'i mafsiliha wa la ya'luhu ilman aw la alima aw lam ya'lama a'ada salati ma'an. Beliau mengatakan di sini, Imam Syafi'i mengatakan, kaum wanita harus menutup seluruh anggota badannya kecuali telapak tangan dan wajahnya. Beliau juga mengatakan seluruh anggota badan wanita adalah aurat kecuali telapak tangan dan wajahnya. Bagian atas wajahnya, kemudian bagian atas telapak kakinya juga termasuk aurat. Apabila ketika sholat tersingkap anggota badan yang ada antara pusat dan lutut bagi laki-laki, dan bagi wanita apabila tersingkap rambutnya, baik sedikit maupun banyak, kata Imam tadi, sedikit maupun banyak, atau bagian apapun selain wajah dan telapak tangannya sampai pergelangan tangannya,
kemudian mereka tidak menutupinya, ya, disadari atau mereka tidak menyadarinya, maka mereka harus mengulang salatnya. Mereka harus mengulang salatnya. Illa ayakuna tantasifa birihin aw saqfa, kecuali itu tersingkap karena kehembusan angin aw saqfa atau melorot. Nah itu kita katakan kondisi-kondisi tidak lazim ya. Misalnya tertiup angin dia tersingkap, nah ini dimaafkan. Tapi kalau pada dasarnya itu tidak menutup aurat dan tidak cukup untuk menutup aurat, lalu tersingkap, maka dia harus mengulang salatnya pada saat itu atau sesudah waktunya. Nah, demikian fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an berkaitan dengan menutup aurat bagi wanita di dalam salat mereka. Baik. Nah, demikianlah ya masalah yang ketiga dari kitab ini, yaitu salat dalam kondisi aurat tersingkap, baik itu laki-laki maupun perempuan. Jika tersingkap auratnya di dalam salat, ya karena kelalaiannya, bukan karena faktor-faktor luar seperti tersingkap karena tertiup angin atau karena melorot, ya karena putus talinya, dan itu kan kondisi tidak lazim kita katakan atau dikecualikan. Nah, jika tersingkap karena kelalaiannya, ya, tersingkap auratnya karena kelalaiannya di dalam menutup aurat, maka salatnya tidak sah. Ya, dan dia harus mengulanginya dan menyempurnakan ya penutupan auratnya. Nah, demikian dan itu berlaku bagi laki-laki maupun perempuan. Dan perempuan kata Imam Syafi'i harus lebih memperhatikan lagi masalah menutup aurat mereka, karena aurat mereka lebih luas. Maka dari itu syarat mereka juga minimal 2 jenis pakaian, yaitu dir'un, baju kurung yang besar menutupi sampai kedua kakinya, dan khimarun, yaitu selekung ataupun jilbab yang menutupi sampai ya kedua sampai di bawah dadanya. Nah, demikian yang sendiri. Nah, berikutnya kita akan membahas tentang sholatul musbilil izar, salat dalam kondisi atau dalam keadaan ya pakaiannya terjulur sampai di bawah mata kaki atau isbal. Baik, demikian yang sendiri. Ya, ada yang bertanya? Ya. 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 Enggak apa-apa. Enggak masalah. Ya. 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 Hah? Nampak kakinya. Ya. Kalau kita ingatkan dia Ya. nampak, apakah dia mengulang sholat itu bagaimana? Ya, ini ada dua kondisi. Yang pertama kondisi ya seperti katakan tadi, inkashafa birihin aw saqqa. Inkashafa birihin kata Imam Syafi'i tadi apa? Inkashafa birihin aw saqqa. Artinya pakaian itu tersingkap, sudah menutup aurat bagus ya sesuai dengan prosedur ya. Dia sudah pakai birah, yaitu baju kurung yang panjang menutupi sampai kakinya kan begitu ya. Sebelum dimulai sudah dia persiapkan sesuai dengan prosedur syar'i. Dia sudah pakai kerudung kan begitu ya, sudah dia baguskan hingga rambutnya tak nampak. Iya kan? Sudah bagus kondisinya, dia masuk salat dalam kondisi auratnya sudah tertutup dengan sempurna. Nah, di dalam salat apabila tersingkap maka diingatkan. Diingatkan bagi yang tahu, diingatkan. Nah, dia boleh langsung menutupnya dan tidak perlu mengulangnya. Ya. Yang mengulangnya, yang wajib mengulang adalah orang yang masuk dalam sholat dalam kondisi auratnya belum tertutup dengan sempurna. Ya. Ya. Oh.
Ya kita nggak bisa melihatnya, dia di belakang dia nggak tahu. Ya gimana mau lihat dia? Makanya sebelum dia masuk sholat itu diperhatikan kostumnya. Ya, kostumnya. Nah, kalau diperkirakan biasanya ya sering terbuka kakinya, maka suruh pakai kaos kaki, aman. Kan begitu ya, pakai kaos kaki. Nah, kalau sering melorot jilbabnya, ya kan longgar, sudah lama longgar kan gitu ya, pakai penutup di dalamnya kan begitu ya, menutup rambutnya begitu, pakai kaos tangan atau kaos sapu tangan, kemudian baru pakai jilbab kan begitu ya, aman. Jadi seorang tentunya tahu lah bagaimana dia menutup auratnya dengan sempurna. Jangan ada kelalaian di situ. Artinya dia tahu kalau dia rukuk akan tersingkap, dia pakai juga. Nah ini ya tentunya dia belum sempurna di dalam menutup aurat ketika masuk sholat. Nah jika tersingkap itu kelalaian dia harus mengulang. Ya. Kalau dia tidak tahu, mahfuz. Ya. Dengan catatan ketika dia masuk sholat, aurat sudah tertutup dengan sempurna. Nah, kita ingatkan, dibenahi. Ya udah, mahfuz, lanjutkan sholatnya. Ya lupa gimana lupa? Boleh ya lupa ya gimana? Tapi dengan catatan ya, yang jadi ukuran itu ketika dia masuk sholat auratnya sudah tertutup dengan sempurna. Itu dia. Paham maksudnya? Nah, jangan masuk sholat dalam kondisi pakaiannya belum sempurna. Ya bisa jadi karena kejahilan atau kemalasan atau ketidakpedulian. Lalu dia sholat. Ya. Nah ini harus mengulang dia. Diingatkan dan diberitahu kemudian dia mengulang sholatnya. Artinya dia mengulang sholatnya dengan kostum yang lebih sempurna begitu, dengan pakaian lebih sempurna. Ustaz, bagaimana sholat seorang wanita dengan baju kurung dan memakai kaos kaki berjempol? Apa maksudnya kaos kaki berjempol? Apa? Oh, jempol yang keluar. Enggak apa-apa. Iya. Iya, turun kaki. Itu lebih menutup sebenarnya. Karena tidak disyaratkan kaos kaki bukan syarat. Tapi untuk lebih menutup, lebih bagus dia pakai kaos kaki. Ya. Artinya, kalau seorang itu sudah mengenakan dir'un wa khimar, itu sudah memenuhi prosedur syar'i. Baju kurung dan kerudung sudah dipakainya dengan ketentuan sampai menutup kakinya, ya, itu sudah mencukupi. Nah, kalau dia sempurnakan lagi supaya aman, dia nggak tersikap-sikap, dia pakai kaos kaki yang berjempol maupun yang tak berjempol. Walaupun kaos kakinya jempol semua gitu. Artinya jarinya muncul semua gitu. Ya nggak apa-apa. Bagaimana kalau kita sholat pakai baju kemeja dan kain sarung saja, atau kemeja dengan celana dalam dan kain sarung? Gimana maksudnya? Dan kain sarung saja, apa boleh? Apa ini? Baju kemeja dan kain sarung saja. Baju kemeja, kain sarung, ya boleh lah. Ya, asalkan menutup antara pusar dan lutut. Atau kemeja dengan celana dalam dan kain sarung aja. Kemeja, celana dalam dan kain sarung saja. Oh ini ya. Hah? Ya, apa?
Ya, dengan catatan satu, ya itu tidak ketat ya. Ya. Yang kedua, itu tidak mudah tersingkap dia. Seperti misalnya dia memakai kemeja yang sampai perut ya, tidak menutup sampai bawah kan gitu ya. Nah ini potensi untuk terbuka. Nah, kemudian yang kedua, kain sarungnya itu tidak tipis, karena ada juga kain sarung yang tipis. Nah, jika itu sudah dipenuhinya, tidak transparan, tidak ketat, ya, dan menutup sekujur auratnya mulai dari pusat sampai lutut boleh. Nah, kalau dia sempurnakan dengan celana dalam atau celana pendek lebih bagus lagi kan begitu ya. Maka kita katakan salat dengan satu helai pakaian boleh asalkan menutup aurat. Dengan dua helai pakaian lebih bagus lagi. Kalau dia pakai 3 helai pakaian, ya lebih sempurna lagi kan begitu ya. Makin sempurna seorang itu salat dengan kostumnya, ya dalam menutup aurat, maka sempurna juga salatnya. Ya, sudah kita jelaskan di muqaddimah buku ini bahwasanya kadar seorang itu, ya kecintaannya, ya dan kadar Islamnya itu menurut kadar bagaimana perhatiannya tentang salatnya, khususnya ketika dia menghadap Allah Subhanahu wa taala dengan penampilan yang bagus dan begitu. Jika Allah beri kelapangan, lain kalau ya dia nggak punya kan begitu, nggak mungkin dia curi jemuran untuk salat kan begitu. Baik. Ada lagi yang ingin tanya? Ya. Ya. Ya di dalam hadis. Ya. Ya, dalam hadis. Aurat laki-laki, aurat perempuan, detailnya itu dijelaskan di dalam hadis. Dalam Quran secara global saja. Ya. Detailnya itu disebutkan di dalam hadis. Seperti pakaian wanita dalam sholat, detailnya kan di dalam hadis. Harus ada 2 minimal kan, dir'un wa khimar. Ya. Demikian juga laki-laki. Ya. Dalam sholat mutlak dia harus tutup antara pusar sampai lututnya. Di luar sholat paha diperselisihkan. Apakah paha aurat? Itu ada pembahasan yang panjang. Yang intinya kesimpulannya, paha tidak termasuk aurat yang besar, tapi aurat kecil. Artinya kalau tertutup sedikit-sedikit tak mengapa. Pernah terjadi dan Rasulullah tidak ketat di dalam menutupnya. Tidak terlalu ketat aurat yang mughalladhah atau aurat kita. Jadi ada beberapa hadis yang menunjukkan ya tersingkapnya paha Nabi ya dan paha sahabat. Itu menunjukkan bahwa mereka tidak ketat di dalam menutupinya. Karena kalau ketat pasti tidak akan terbuka. Nah demikian. Jadi ya kadang-kadang tersingkap, tertiup angin tersingkap kan begitu. Nah demikian. Baik. Ya. Ya. Iya, itu kan pakaian yang ada di dalam. Kaos kaki itu di dalam dia. Artinya, ada pakaian luar yang menutupinya. Kan enggak pakainya diangkat tinggi kan gitu setengah lutut, kemudian dia pakai kaos kaki. Nah ini ya jelas itu tergolong ketat. Tapi kalau dia pakai kaos kaki di dalam bajunya, artinya tertutup dengan bajunya, dia pakai untuk lebih menutupinya, ya untuk lebih, maka boleh. Ya. Kalau ada seorang wanita sholat hanya dengan menggunakan 2 pakaian syar'i ini, dir'un wa khimar, sah sholatnya, sah. Tapi kalau dia tambah lagi dengan kaos kaki, maka lebih bagus. Ya. Itu minimal. Wanita harus 2. Kalau pria boleh 1 ya. Sehelai boleh dia.
Tapi wanita nggak boleh sehelai, dia harus minimal 2. Demikian. Ya. Jadi para suami ya jangan pelit-pelit untuk ya membelikan baju sholat untuk istrinya begitu. Ya. Bentuk aurat. Ya. Ya, kalau menampakkan otot dada apa? Tapi kalau iya. Iya. Iya, satu. Ya tentunya sholat dengan mengenakan pakaian ketat. Ya, itu ada 2 macam. Ketat, ya, ketat, tapi tidak menampakkan aurat, kan begitu ya. Nah ini ikhwan fillah, ya termasuk kalau yang nampak itu, ya hingga kalau ketat itu hingga menampakkan aurat vitalnya, ya auratnya, misalnya bokongnya, maka tidak sah. Seperti orang pakai pakaian celana ketat itu ya, hingga nampak betul-betul lekuk bokongnya. Nah ini tidak sah seperti ini. Enggak, bentuk bokong kan aurat ya. Atau bentuk depannya itu kan gitu apa? Bentuk depannya itu nampak kan gitu ya. Ini enggak gabut enggak sah. Iya. Paham maksudnya bentuk aurat. Hah? Apanya? Kalau celananya ketat nampak. Ya makanya dibuat longgar. Ya celananya dibuat longgar. Iya. Iya. Iya baju muslim juga asalkan dibuat panjang gitu. Ya, hukum asal pakainya itu boleh asal betul-betul menutupi aurat begitu. Hanya saja kostum di dalam sholat, ya kostum di dalam sholat ini harus diperhatikan betul-betul menutup auratnya begitu. Paham? Kalau antum misalnya pakai kaos itu boleh kan begitu ya? Pas oblong boleh kan begitu ya? Pakai piyama boleh nggak? Boleh. Tapi yang menggunakan itu untuk sholat, nah itu lain lagi ceritanya. Iya, nah, seperti itu. Maka ketika dia sholat, makanya ada kostum untuk sholat. Misalnya seorang sholat dia pakai kostum yang khusus untuk sholat. Begitu. Atau olahraga kan itu pakai training. Iya, kan begitu ya. Nah, tentunya training itu kalau dipakai untuk sholat ya akan bisa terbuka-buka kan begitu ya. Ya kan antum pakai kaos kan begitu ya. Nah kaos itu potensi kalau antum ruku akan bisa tersingkap. Nah aku pakailah pakaian yang lain, bukan pakaian olahraga kan begitu. Nah itu dia. Ya bukan artinya pakai training dan pakai baju kaos itu nggak boleh. Ya, gitu. Boleh. Asalkan dia itu tadi tidak tepat sekali hingga menampakkan bentuk lekuknya itu nampak betul. Macam dia nggak pakai pakaian, tahu pakaian senam. Nah seperti itulah dia. Kalau yang kayak gini udah termasuk longgar begitu. Ya pernah diperagakan di depan saya ini termasuk ketat atau longgar. Nah ini longgar. Itu ya biasa pakai kayak gini itu. Ya yang biasa lah seperti baju celana yang dipakai ini itu terus longgar. Yang ketat itu gimana? Ya ketat
hingga betul-betul ya fresh begitu. Ya itulah dia bentuknya, bentuk kakinya kan begitu ya, bentuk itulah dia. Apa? Ya. Ya celana itu ketat ya. Baik. Iya. Ya bilang aja. Iya lah. Maka dengan isyarat nggak ngerti dia. Dia bilang aja. Pantat terbuka kan gitu. Dia pun sudah. Ada. Ya bilang lah. Setelah sholat lah kalau gitu. Dalam sholat ya. Gak bisa rukuk, gak bisa sujud ya. Ya, kewajiban kita cuma mengingatkan. Kalau kita sudah mengingatkan sudah gugur. Kajian kemarin di Muqaddimah sudah dijelaskan bahwasanya dosa bagi kita jika kita tahu tidak kita tegur, ya. Artinya kita juga kena bagian dari dosanya. Tapi kalau sudah kita tegur, maka sudah. Artinya apa? Gugurlah kewajiban kita. Nah, demikian. Ya. Jadi sekali lagi para suami jangan pelit-pelit untuk melengkapi kostum istrinya. Baik, ini ada satu sebenarnya lupa lewat ya. Ya tentang yang ketiga, al-aba alladziina yulbisuna abna'ahum as-sarawil al-qasirah wa yuhdirunahum al-masajid. Bapak-bapak yang membawa anak-anak mereka dengan mengenakan pakaian yang pendek, celana pendek dan apa. Ini sebenarnya enggak boleh itu saya di sini. Ini kesalahan bukan kesalahan anak, tapi kesalahan bapak. Nah, ini masalah adab juga ya, tidak menyangkut tentang sah dan tidaknya salat. Ya, karena anak-anak kan cuma latihan aja itu kan begitu ya, latihan aja, sholatnya kan nggak hitung juga. Cuma adab. Hendaklah mereka menghadirkan anak-anak mereka ke masjid dalam keadaan aurat mereka tertutup. Demikian. Ya, baik itu dia. Baik, sampai sini dulu kajian kita. Subhanallah bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.